Selamat malam, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, selamat subuh, kapanpun Anda menyaksikan video tutorial ini. Untuk mengganti bearing as puli yang sudah rusak, harus diganti, yang ada di dalam gardan tepatnya, yang tentunya hanya menggunakan alat seadanya. Dan kita langsung saja dimulai. Tentunya ini bunyi yang sangat kasar, dan kita buka capacity-nya, kemudian kita congkel pulinya seperti ini supaya tidak usah membuka puli depan, lebih mudah kita mengerjakannya. Puli belakang, kemudian kita cek piring bambunya, dan memang sudah kena juga, tapi nanti sekalian kita buat tutorial di video yang lain, sekalian bearing pulinya juga. Kita buat di tutorial video yang lain. Untuk memastikan, kita putar lagi rodanya, dan terdengar sangat kasar tentunya. Memastikan lagi, kita goyang-goyang asnya, as pulinya, dan benar saja ini memang lahar as pulinya, bearing as pulinya harus diganti. Kita kemudian membuka knalpot, kemudian kita buka mur as rodanya supaya kita gampang melepas roda, dan jangan lupa juga melepas kanvas remnya. Kemudian kita buka semua baut yang ada di luar dan di dalam CVT. Jadi semua baut gardan yang ada di dalam CVT dan di luar CVT kita buka supaya gardannya bisa terbuka. Dan jangan lupa sensor speedometernya juga dilepas soketnya, dan selang pernapasan gardannya juga dibuka. Kemudian kita lepas gardannya. Tampilannya seperti ini. Ada karat-karatnya yang mungkin waktu lalu saya salah pakai oli gardan imitasi mungkin yang saya pakai. Kita cek-cek bearing-bearing yang ada di dalam gardan, kayaknya masih bisa untuk dipakai. Dan kemudian kita buka ring penahan bearingnya. Ada dua baut ring penahan bearingnya seperti ini, kita buka. Kemudian ini yang rusak, dan kita ketuk pakai kayu dan palu supaya asnya lepas. Ini cara untuk melepas spi kalau tidak punya tang spi ya. Kita boleh pakai kawat seperti ini dan dicongkel-congkel pakai obeng min sampai dia bisa terlepas sedikit keluar dari tempat spinya. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita ketok saja. Bearing yang akan kita keluarkan yang sudah rusak ini. Hati-hati jangan sampai kena gearnya. Ini bunyi bearing yang rusak, bunyi kasar.
dan ini bunyi bearing yang bagus, masih silent. Kode bearingnya 6204. Kemudian kita langsung masukkan bearing yang bagus ke as pulinya dan kita ketuk dengan cara seperti ini. Tempelkan besi di bagian tengah daripada bearing, sisi kiri ketok, kemudian sisi kanan juga ketok, seperti itu terus menerus sampai bearingnya mentok dengan gear. Diketok seperti ini, balas-balasan. Kemudian kita uji dengan coba masukkan spinya. Kalau spinya dimasukkan semua keliling masuk, berarti tinggal kita masukkan spi dengan menggunakan kaut yang tadi. Dibuatnya seperti ini, diketuk-ketuk sedikit sampai spinya masuk, kemudian dilepas kawatnya, kemudian spinya diketuk-ketuk lagi sampai masuk di tempat spinya. Kemudian kita bersihkan dulu semua karat-karat yang ada di gardan akibat dari oli gardan yang palsu. Kita masukkan as yang sudah ada bearingnya. Kali ini kita ketuk di bagian pinggir daripada bearing seperti ini sampai dia masuk. Saling balas-balasan lagi ketuknya, dan kalau dia sudah masuk itu tandanya pinggiran bearing ini dengan tempat baut ini sama rata, dan kita pasang ring penahan bearingnya dengan 2 baut tentunya. Ini saya menggunakan back dulu untuk mempercepat, kemudian saya kancing pakai gagang ratchet atau bisa juga gagang yang biasa. Nah, 2 bearing yang rata ini akan sama ratanya dengan gear yang 2 ini. Seperti ini, kemudian kita pasang, pastikan sudah rata seperti tadi. Kita pasang dan pasti langsung akan terpasang dengan baik seperti ini. Kita pasang kembali semua baut gardannya yang ada di dalam dan luar CVT, semua baut dipasang. Caranya pasang dulu yang kiri, kemudian kita pasang yang kanan. Begitu juga atas dan bawah saling berbalas-balasan supaya kencangnya sama rata. Oh ya, perpaknya saya tidak ganti karena pas dibuka tidak ada masalah dengan perpaknya. Dan kemudian jangan lupa dipasang soket sensor speedometernya, dan jangan ketinggalan juga selang pernapasan untuk gardan itu sendiri juga dipasang seperti ini. Kampas rem dan tromol yang ini sudah saya bersihkan. Kemudian kita pasang kampas remnya, bagian ini juga saya bersihkan semuanya. Pasang kampas rem, kemudian pasang roda belakangnya bersama ring, kemudian kita kancing, dan kemudian pasang knalpot kita kancing juga. Kemudian kita pasang cover CVT-nya, masukkan oli gardan. Sekalipun ini simple tapi nanti akan dibuat tutorialnya sendiri. Dan kita coba. Biasanya dimaju mundurkan seperti ini suaranya ribut, tapi ini silent. Ini sudah suaranya silent, dan ini sebelum suaranya ribut. Thanks for watching, see you on the next video.